Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM bakal memecat 10 PNS yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM tahun 2020 hingga 2022. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, langkah ini bertujuan mempercepat proses hukum yang berlangsung saat ini. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menahan 9 orang dari 10 tersangka dalam perkara di ESDM. 10 tersangka tersebut diduga tidak menyertakan data dan dokumen pendukung dalam pencairan tukin. Alhasil, dari tukin yang seharusnya dibayarkan sekitar 1,3 miliar rupiah menjadi sekitar 29 miliar rupiah. Uang hasil korupsi digunakan para tersangka untuk menyuap pemeriksa di BPK RI 1,035 miliar rupiah, kemudian THR hingga umroh. Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney meminta penyertaan modal negara alias PMN 1,19 triliun rupiah. Salah satunya untuk menambal utang ke Eka Mandalika. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penetapan PMN seluruhnya dalam RUU APBN 2024 yang baru akan diresmikan pada Agustus mendatang. Oleh karena itu dirinya akan membahas lebih lanjut permintaan PMN ini dengan Kementerian BUMN. Sebelumnya Injourney meminta PMN 1,19 triliun rupiah dengan rincian 1,05 triliun rupiah akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika. Utang tersebut dari pembayaran jangka pendek 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang 3,4 triliun rupiah. Selain itu, suntikan modal negara itu diklaim untuk mengembangkan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan KEK Sanur di Denpasar, Bali. Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan Pertamina akan mengambil alih hak partisipasi Shell di Blok Masela pada akhir bulan ini. Sebagai tanda jadi, Pertamina akan membayar setengah hak partisipasi. Arifin menambahkan nilai untuk mengambil alih hak partisipasi sudah ada, namun Arifin belum menyebutkan secara detail. Meski demikian, Arifin menyebutkan nilai ambil alih hak partisipasi tersebut masuk dalam target Pertamina. Pekan lalu Arifin menyebutkan Pertamina akan mengambil alih hak partisipasi 35% Shell di Blok Masela. Harga pelepasan hak partisipasi ini di bawah 1 miliar dolar Amerika Serikat atau jauh lebih rendah dari kabar yang beredar. Bank Sentral Argentina mempertahankan suku bunga utama mendekati 100%, membuat biaya pinjaman mencapai rekor tertinggi. Suku bunga saat ini berada pada level 97%. Ini berarti kenaikan suku bunga utama 22 poin persentase di tahun ini dalam upaya untuk menyelamatkan peso dari keruntuhan. Di sisi lain juga untuk mengekang krisis inflasi, di mana inflasi tercatat melonjak ke 114,2% secara tahunan pada bulan Mei atau tertinggi sejak 1991. Kenaikan harga yang cepat telah melemahkan daya beli masyarakat, menghancurkan popularitas pemerintah menjelang pemilihan umum pada Oktober, dan menyebabkan sekitar 4 dari setiap 10 orang di negara itu jatuh dalam kemiskinan. Bank Sentral Eropa atau ECB kembali mengerek suku bunga acuan atau ke-8 kalinya secara beruntun, meskipun kawasan tersebut memasuki resesi pada awal 2023. Lantaran tingkat inflasi utama dan inti tetap jauh di atas target ECB 2%. Kali ini suku bunga naik 25 basis poin lagi untuk bulan Juni menjadi 4%. Tingkat tertinggi sejak krisis keuangan 2008 dan tingkat fasilitas simpanan ke level tertinggi dalam 22 tahun sebesar 3,5%. Bank sentral juga telah merevisi perkiraan inflasinya ke atas dan sedikit menurunkan proyeksi pertumbuhannya.
terutama untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Gubernur ECB Christine Lagarde membuka peluang kenaikan suku bunga lagi di bulan Juli. ECB telah mengerek suku bunga 400 basis poin yang belum pernah terjadi sebelumnya selama setahun terakhir. Ini menandai laju pengetatan tercepat dalam sejarah perbankan.